Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eva Rostiana Dewi. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Mutajudin Dani, Eskom Mkom. Sini saya mau menjelaskan materi tentang e-commerce. Yang pertama, capai pembelajaran, menguasai konsep pokok e-commerce dan instrumen pasar modal. Di sini ada pengertian e-commerce. E-commerce merupakan salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu yang pertama, dapat menjangkau audiens di seluruh dunia. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Yang ketiga, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Yang keempat, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. Meningkatkan pelayan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam 7 hari seminggu. Yang kelima, mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Yang keenam, menyediakan biaya penyebar informasi merek yang efektif dan efisien. Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Ada beberapa manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target marketing yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Di sini ada juga manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang setahun. Yang kedua, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Di sini juga ada dampak positif dan negatif dari e-commerce. Yang pertama, dampak positif. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Yang kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan marketing exposure. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost. Yang kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain. Yang keenam, membantu mempersingkat waktu produksi. Yang ketujuh, dapat meningkat supplier management. Dampak negatifnya yaitu potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autoritas, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Yang kelima, kampanye negatif via internet yang dilakukan
kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Yang keenam, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Ada beberapa menurut Sarwono dan Martadeja menjelaskan beberapa model e-commerce. Yang pertama, model storefront. Yang kedua, model lelang. Yang ketiga, model portal. Yang keempat, model dynamic pricing. Yang kelima, model online trending. Yang keenam, model online loan. Yang ketujuh, layanan perjalanan secara online. Yang kedelapan, belajar secara online atau e-learning. Menurut Ahmad dan Hermawan juga menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, kolaboratif commerce, business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer. Terima kasih.